jiwa-jiwa yang mengalami kesuam-suaman, mengalami kemunduran dalam kerohanian. Tuhan, jamah mereka, taruhkan kerinduan, kehausan, kelaparan akan Engkau Tuhan Yesus. Taruhkan kasih mula-mula kembali atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan, kita juga berdoa saat ini untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih untuk vaksin yang saat ini telah ada Tuhan. Biarlah penyebaran vaksin ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Setiap masyarakat dapat menerima vaksin ini dengan baik, sehingga Indonesia yang dipulihkan itu terjadi di dalam nama Yesus. Dipulihkan perekonomian, dipulihkan Tuhan segala sesuatu yang saat ini mengalami kemunduran, kehancuran dalam bangsa kami. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan telah bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan telah bersama-Mu, Bapa. Ku kan telah bersama-Mu, Bapa. Ku kan telah bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pada ibadah hari ini, dan saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami semua mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Jadikan tanah hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah, memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih dalam tema pertumbuhan yang Tuhan taruh kepada hati saya, Roh Kudus ingatkan kepada saya untuk kita boleh sama-sama belajar dan mengerti mengenai hal ini. Judul khotbah saya pada hari ini adalah musnahnya pertumbuhan. Nah, kita tahu dan menyadari bahwa ada beberapa penghalang atau penghambat dalam pertumbuhan kerohanian hidup seseorang. Dan kalau kita tidak membereskannya, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa menurut firman Tuhan ada hal yang bukan hanya menghambat atau menghalangi pertumbuhan, tapi justru memusnahkan pertumbuhan kerohanian itu sendiri. Firman Tuhan akan kita sama-sama baca diambil dari kitab Yoel pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Ini bercerita tentang tulah belalang. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya, perhatikan, kepada anak-anak mereka. Dari generasi kepada generasi menceritakan tentang perbuatan Tuhan, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan
belalang pindahan. Ini satu cerita untuk diceritakan kepada generasi selanjutnya. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ini cerita tentang satu gambar tumbuhan yang didatangi oleh belalang. Di mana belalang yang pertama ini memakan. Lalu sesudah belalang yang pertama makan tinggal sisa-sisanya. Sisanya ini dimakan oleh belalang selanjutnya. Lalu belalang yang selanjutnya ini masih ada sisanya, dimakan lagi oleh belalang selanjutnya. Sampai 4 kali. Sampai tidak ada sisanya. Oleh sebab itu kita sungguh harus mewaspadai hal ini. Karena kuasa kegelapan atau iblis sedang menyebarkan belalang-belalang ke seluruh dunia untuk menghabisi anak-anak Tuhan agar tidak bertumbuh melainkan mati dan tidak menerima berkat Tuhan. Seperti tertulis dalam Yoel 1 ayat 4. Nah, lihat cerita tentang belalang ini. Belalang ini bukan cuma cerita satu belalang, tetapi jenis-jenis belalang yang datang bergantian, bukan hanya memakan sebagian tetapi menghabisi seluruhnya. Jenis-jenis belalang ini akan kita pelajari dalam maknanya melihat satu keadaan hidup kita sebagai pohon pertumbuhan agar bisa terhindar dari serangan belalang-belalang. Belalang yang pertama dikatakan adalah belalang pengerip. Jenis ini adalah jenis belalang yang berbentuk seperti ular, yang sangat kecil, hidup dari memakan daun-daun pohon yang sedang ia tumpangi. Dalam pohon pertumbuhan yang kita gambarkan sebagai hidup kita, maka belalang yang memakan daun ini berbicara tentang satu kehidupan yang tidak peka terhadap arahan Roh Kudus. Keadaan pohon pertumbuhan atau keadaan pertumbuhan kerohanian hidup seseorang menjadi tidak peka terhadap arahan Roh Kudus karena mengalami serangan belalang yang dinamakan belalang pengerip. Pekerjaan Roh Kudus, kalau kita mau mengingat bersama-sama, itu adalah membantu kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, iblis atau kuasa kegelapan ini ingin menggagalkan serangannya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia agar kita tidak peka terhadap bantuan atau saya boleh katakan arahan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan ini. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membantu kita manusia untuk berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, perhatikan. Serangan belalang ini akan memakan kepekaan kita terhadap arahan atau bantuan daripada Roh Kudus sehingga kita malas untuk berdoa dan membaca firman. Ini tahapan yang pertama. Serangan kita ini kita alami, hati-hati ya, lihat kalau kita udah mulai malas doa dan malas baca firman, hati-hati terhadap serangan belalang pengerip ini. Saudara-saudara, perhatikan kata yang saya pakai, malas berdoa. Malas ini adalah satu pengertian ketidakmauan seseorang untuk bekerja. Ketika kita tidak lagi mau melakukan doa yang merupakan satu kata bekerja, kita tidak mau
membaca firman, akibatnya serangan-serangan iblis seperti kemarahan, ketidakpuasan, iri hati, kepahitan, rasa tidak puas dan komplain, maka hal ini akan mudah menyerang dan menguasai hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang tiba-tiba bingung, kenapa kok saya jadi gampang marah ya? Kenapa kok saya jadi gampang sensitif ya, tersinggung? Saya tidak puas terhadap sesuatu, gampang iri hati, gampang kepahitan. Hati-hati, mungkin kita sudah malas berdoa dan malas membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena melalui doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tidak tahu caranya berdoa, Roh Kudus membantu kita. Beda ya, kalau kita malas berdoa memang kita nggak mau melakukannya. Kalau kita tidak tahu mengerti baca firman Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita mengerti menghindarkan kita dari kemarahan semena-mena, dari sensitif ya, ketersinggungan, mudah iri hati, mudah pahit hati. Dan hal ini akan tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau belalang pengerip ini menyerang dan kita tidak sadar, maka hal-hal tersebut mudah menyerang dan menguasai hidup kita. Jenis belalang yang kedua yang selanjutnya dikatakan ada belalang pindahan. Jadi setelah belalang pengerip selesai mengganggu dalam pertumbuhan, dalam pohon pertumbuhan seseorang, maka sisanya ini akan datang lagi belalang pindahan memakan. Nah, bagian daripada makanan yang dimakan dari pohon pertumbuhan oleh belalang pindahan ini adalah buah. Buah dalam pohon pertumbuhan berbicara mengenai kasih. Buah, kalau kita mengerti secara harfiah, maka pohon yang berbuah itu sangat diharapkan. Kalau kita melihat pohon, tentu saja kita mengharapkan buah, dan kita biasanya tidak hanya mengharapkan satu buah, tapi mengharapkan banyak buah. Bukankah begitu? Nah, ketika kita membiarkan belalang ini, atau ketika belalang ini mulai memakan buah pertumbuhan kita, maka kasih kita kepada Tuhan menjadi kendor. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya perhatikan, ciri-cirinya adalah ketika kita kehilangan kerajinan. Ketika kita tidak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya setelah kasih kepada Tuhan hilang, maka kasih kepada sesama juga mulai hilang. Waktu belalang mulai memakan buah kasih ini, mementingkan diri sendiri mulai muncul. Rasa egois dalam diri manusia muncul. Nah, saudara-saudara, dalam pohon pertumbuhan manusia atau dalam hidup manusia, seseorang sangat diharapkan kelihatan buahnya. Seseorang sangat diharapkan untuk bisa memperlihatkan kasihnya. Kalau bisa banyak. Bahkan firman Tuhan juga katakan di dalam Filipi 4 ayat 5 bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi ini nanti dimakan. Kenapa? Karena kita tidak lagi mampu memperlihatkan kebaikan kita. Yang adalah mementingkan diri kita sendiri. Keegoisan muncul dalam hati kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, belalang pelompat dikatakan. Belalang ini hidup dari memakan batang pohon. Daunnya dimakan, buahnya juga dimakan. Lihat ya, pohon pertumbuhan kalau lagi diserang belalang, daun buah ini sekarang batangnya dimakan. Nah, pohon pertumbuhan ini kehidupan rohani manusia. Batang pohon itu berbicara tentang passion, tentang gairah, tentang satu gelora dalam kehidupan manusia. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan
untuk tetap bisa berdiri tegak. Batang juga menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan. Contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Ketika belalang mulai memakan pohon pertumbuhan, ketika belalang pelompat ini makan batangnya, maka hidup kita mulai kehilangan passion, gairah, dan gelora. Hal ini sebetulnya gambarannya adalah ketika manusia kehilangan kesadaran akan rasa, akan warna, dan keindahan. Itu maksudnya ketika manusia kehilangan passion, gairah, dan gelora, maka dia sementara kehilangan kesadaran akan rasa, warna, dan keindahan. Jika ini diserang, maka kita jadi orang yang gak bisa bersyukur. Kok rasanya kayak gini ya? Aduh, kok rasanya kayak begini. Lalu kita bilang, kok warnanya seperti ini, kok hitam, kok kuning, kok pucat, kok jelek. Bahkan dibilang begitu. Gak bisa melihat keindahan. Dan ketika kita sebagai manusia masuk kepada kondisi ini, sangat sulit bagi orang lain untuk menerima kita. Kenapa? Karena kita gak bisa bersyukur. Coba saya mau tanya, saudara-saudara maunya ketemu sama orang yang untung atau orang yang mutung? Mutung tuh bahasa Jawa, saudara-saudara. Untung, orang yang untung sebenarnya itu juga satu ungkapan bahwa orang ini mudah bersyukur. Diginjek kakinya dibilang untung, gak patah jari-jariku. Keserempet dibilang untung gak jatuh gitu. Nah, orang yang sudah bersyukur. Tapi bagaimana kalau orang yang mutungan, yang mutung? Saudara cari jawabnya sendiri. Pelajaran selanjutnya yang kita juga akan pelajari adalah yang keempat, yaitu belalang pelahap. Nah, belalang pelahap ini adalah tahapan terakhir dari belalang ini, dikata sebagai belalang yang besar, belalang yang dewasa, dan belalang ini hidup dari memakan akar pohon. Wah, parah ya. Daun dimakan, buah dimakan, batang dimakan, dan sekarang akar dimakan. Saudara mulai mengerti kan judul khotbah saya, musnahnya sebuah pertumbuhan. Akar pohon ini berbicara tentang hati dan iman percaya kita. Jika iman kita digerogoti oleh belalang pelahap ini, maka ini adalah bagian di mana saya mau katakan habislah kekristenan kita. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu tidak lagi kita bisa pandang sebagai anugerah, melainkan kita tidak melihatnya sebagai anugerah, atau kita melihatnya sebagai kesia-siaan belaka. Iman percaya kita sudah dimakan habis. Akibat dari pohon yang tidak ada akar, maka yang tertinggal nanti hanya batang pohon yang akan kering dan menunggu mati. Ada banyak khotbah tentang kedahsyatan Tuhan. Ada banyak khotbah tentang kebaikan Tuhan. Namun itu semua tidak berakibat apa-apa dalam hidup seseorang, dikarenakan iman mereka telah berguguran. Orang yang imannya gugur itu kelihatan kapan? Kelihatan pada saat masalah datang menerpa kehidupannya. Apakah kita mencari jalan keluar dari dunia ini, dari pengertian sendiri, kekuatan sendiri, atau kita lari kepada Tuhan? Yoel 2 ayat 12 katakan, tetapi sekarang juga saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Iman kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu berhati-hatilah agar pohon pertumbuhan kita tidak dimakan oleh belalang-belalang. Kenalilah hal ini, dan saya berdoa saudara-saudara akan melalui perjalanan kerohanian yang terus bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.
Tuhan, aku berdoa Tuhan kepada setiap saudara-saudaraku yang hari ini mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun keadaan mereka, mungkin mereka sudah mulai dimakan dalam pohon pertumbuhan kerohanian oleh belalang-belalang. Ada serangan-serangan belalang datang. Aku berkata di dalam nama Yesus Kristus, serangan-serangan itu boleh berhenti. Mereka boleh sadar dan membangun diri kembali agar pertumbuhan kehidupan mereka boleh terus bertumbuh. Iman kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak mengizinkan kehidupan kami mati, iman kami mati, khususnya Tuhan, kekristenan kami mati Tuhan. Kami ingin pertumbuhan kami menjadi pertumbuhan yang berbuah banyak dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom seluruh jemaat Setirmanan, senang sekali dapat berjumpa kembali walaupun secara online. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sangat antusias beribadah pada hari ini. Nah, tiba waktunya sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik. Dan sebelum memberi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Dikatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, di dalam Korintus ini sebenarnya mengajak kita semua, waktu kita memberi, entah memberi untuk orang lain, memberi untuk rumah Tuhan, memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, hendaknya pemberian kita ini dilandasi dengan hati yang bersukacita, bukan hati yang bersungut-sungut, bukan hati yang terpaksa, namun dengan hati yang bersukacita. Nah, orang yang memberi dengan sukacita sebenarnya adalah orang yang menyadari bahwa waktu dia memberi itu dengan bersyukur karena Tuhan sudah melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita memberi itu yang keluar adalah hati yang bersukacita, hati yang bahagia, hati yang gembira. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pada pagi hari ini waktu kita memberikan persembahan, mari berikan dengan hati yang bersukacita. Walaupun ibadahnya secara online gitu ya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memberi secara langsung di gereja, tapi hari ini saya ingin menginformasikan bahwa walaupun online, mari pemberian kita berikan dengan hati yang bersukacita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan melalui rekening BCA ataupun BRI yang tertera di layar, ataupun juga menggunakan kode QRIS yang sudah tertera di layar. Bapak Ibu Saudara tinggal men-scan-nya melalui dompet digital dan bisa memberikan nominal yang ingin Bapak Ibu Saudara berikan buat gereja Setirmanan atau buat rumah Tuhan di tempat ini. Mari terus memberi dengan hati yang bersukacita, bukan dengan paksaan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di ibadah selanjutnya.